Wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita udah menerima banyak materi. Nah, mungkin kita agak refresh sedikit ya. Nah, sebelum saya melakukan perkenalan, tadi udah dikenalkan oleh Bapak Moderator ya. Nah, ini perkenalan sedikit dari saya, yaitu mungkin taunya Bude-Bude aja nih, Pak D-nya nggak ada. Jadi biasa dipanggil Bude. Oh ya Pak Ide, seperti itu ya. Jadi nama saya Dewi Ginasari. Saat ini saya diamanahkan menjadi Inspektur Pembantu Bidang 4 ya, di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Baru dilantik Januari kemarin, jadi termasuk yang dimutasi. Sehingga lamanya itu di Biro Organisasi selama 11 tahun, lumayan lama juga. Namun dengan adanya mutasi kita bisa lebih banyak belajar dan juga sedikit motivasi, artinya kita biar refresh ya, nggak itu aja kerjaan kita. Rupanya di luar sana banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan lebih dan lebih lagi, harus punya power yang lebih lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin karena tadi materi sedikit, saya mau kayak orang Melayu sedikit, saya pantun sedikit ya. Di masa pandemi COVID-19 ini sedang mewabah, pandemi COVID-19 sedang mewabah. Aparat KPH duduk di beranda. Oke ya, duduk di beranda ya. DBHDR dimanfaatkan untuk bangsa. Ayo kita jaga bersama penggunaannya. Yeah. Tapi karena baru diberitahu kemarin mengisi acara hari ini, baru dapat satu. Nanti satu terakhir ya. Oke, baik. Untuk mulai aja biar nggak terlalu agak mengantuk. Saya ngeliat dari atas saya udah mulai agak mengantuk. Jadi mudah-mudahan karena kena sesi siang ini biasanya suka ngantuk nih. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu bisa pahami bersama dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik. Pertama, Bapak Ibu harus tahu bersama bahwa peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat atau Inspektorat sendiri adalah sebagai aktif. Nah, dasar hukum peran Inspektorat ini adalah di Bapak Ibu bisa lihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana diatur terkait pembagian kewenangan, pembagian pengawasan baik dari pusat maupun sampai kabupaten kota. Nah, itu salah satu dasar dari pengawasan dari yang dilakukan oleh Inspektorat. Kemudian yang kedua adalah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, mungkin sedikit saya tekankan di sini, yaitu Bapak Ibu bisa baca di pasal 20 menyatakan bahwa pengawasan penyalahgunaan wewenang itu pengawasannya dilakukan oleh aparat intern pemerintahan atau aparat pengawas intern pemerintahan, yaitu API. Nah, mungkin kita kilas balik lagi dari pasal 20 tadi bahwa apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang? Nah, penyalahgunaan wewenang ini bisa berupa adalah pertama mencampur adukan wewenang di luar wewenang atau bukan kewenangannya, atau salah kewenangan. Nah, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh APIP itu akan menghasilkan pertama, yaitu jika tidak ada masalah. Itu pertama ya. Kedua adalah kesalahan administrasi. Maka solusinya atau rekomendasinya adalah Bapak Ibu perbaiki administrasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Dan yang ketiga, di dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 bahwa kesalahan administrasi yang berindikasi kerugian negara. Nah, rekomendasinya adalah yaitu kita lihat lagi kilas balik, artinya harus diteliti lagi ya. Apakah kerugian ini adalah disebabkan oleh kebijakan instansi atau kerugian ini disebabkan oleh memang pribadinya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, seperti itu mungkin sedikit kilas balik dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selanjutnya yang mungkin Bapak Ibu ketahui, yaitu harus tahu, yaitu PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di dalam PP ini menyatakan bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah pusat
harus melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah kerjanya maupun di kabupaten kota. Nah, gubernur di sini dibantu pengawasannya oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dalam hal ini yaitu inspektorat. Nah, pengawasannya salah satunya dilakukan terkait pengawasan kepala daerah kepada perangkat daerah seperti itu, yaitu terkait pengawasan umum dan pengawasan teknis. Itu terkait di PP nomor 12 tahun 2017. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa juga kita tahu bersama, mungkin Bapak Ibu karena SPIP ini memang harus dilakukan di setiap perangkat daerah, yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Serta untuk teknis dalam penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, yaitu Permendagri nomor 61 tahun 2019 tentang perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Api. Nah, di sini mungkin kami ingin memperkaya Bapak Ibu informasi sedikit kepada Bapak Ibu, mungkin slogan-slogan atau istilah-istilah di inspektorat. Jadi, yaitu yang pertama BPKP. BPKP itu bukan APH-API, ya, jadi aparat pengawas intern pemerintah. Nah, BPKP bertanggung jawab kepada presiden. Jadi itu salah satu komponen dalam API. Kemudian yang kedua adalah Irjen atau utama, Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama. Itu adanya di kementerian atau di lembaga pemerintahan non departemen (LPND). Dan yang ketiga adalah Inspektorat Provinsi, bertanggung jawab kepada gubernur. Dan yang keempat adalah Inspektorat Kabupaten Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati Wali Kota. 4 komponen ini disebut APID. Di luar dari komponen ini seperti BPK itu adalah auditor eksternal. Ya, seperti itu mungkin supaya Bapak Ibu tahu, biar kita tahu kewenangannya masing-masing sehingga nanti Bapak Ibu bisa istilahnya memahami, oh ini pola kerjanya seperti ini. Dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Tri selaku moderator, bahwa paradigma inspektorat tidaklah seperti dulu. Kita udah harus reform ya. Bahwa inspektorat itu tidak hanya melakukan pemeriksaan, mencari kesalahan, tapi inspektorat itu melakukan early warning, consulting, coaching kepada Bapak Ibu sekalian supaya hal-hal yang berpotensi, ya hal-hal belum tentu Bapak Ibu lakukan, tapi hal-hal yang berpotensi melakukan pelanggaran, yang bakalan terjadi pelanggaran itu sudah dicegah terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu boleh konsultasi dengan inspektorat, bisa coaching, bisa asistensi, bisa pendampingan seperti itu. Jadi kalau dulu kesannya hanya mencari kesalahan, kemudian buat laporan seperti itu. Bahkan yang jeleknya paradigma yang dulu ada ceritanya minta-minta. Nah, saya ada forum yang baik ini, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memberikan apapun kepada APID, Inspektorat Provinsi, karena kita sudah berusaha untuk melakukan perubahan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan untuk mendukung perubahan yang dilakukan oleh APID kita sendiri, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin itu sedikit informasi kepada Bapak Ibu dan mohon bantuannya agar jangan memberikan apapun kepada APID inspektorat. Kalau ada, kita ada pengaduannya. Jadi jangan zaman sekarang ini udah nggak ada tuh main-main kayak gitu. Kalau ada, jangan takut, karena nanti yang ngadu pun kita akan WBS kan artinya whistleblower system kan, artinya Bapak Ibu namanya nggak akan kita lindungi. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu itu teori, tidak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah pelayanan publik kita, pengaduan masyarakat kita ini sekarang di Kementerian PAN kita masuk 10 besar dan akan diuji masuk ke 3 besar untuk pengaduan masyarakatnya. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita udah Inspektorat Provinsi serta perangkat daerah ya, dibantu oleh perangkat daerah sudah terbuka dan dihargai di level nasional ya. Boleh bertepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi bantuannya juga dari SKPD loh, bukan hanya dari inspektorat sebagai leadingnya, tapi dibantu oleh pejabat pembantunya ya.
untuk pengaduan masyarakat masing-masing di perangkat daerah. Jadi mudah-mudahan nanti tesnya itu diuji, Bapak Gubernur akan diuji pada tanggal 12 November via Zoom. Mudah-mudahan bisa masuk 3 besar ya. Jadi memang diakui dalam pengaduan masyarakat kita. Nah, ini sedikit informasi terkait jenis-jenis apik ya, supaya mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa fungsi apik di sini seperti yang saya sampaikan adalah apabila berjalan dengan baik, ini akan mencegah penyimpangan. Ya. Fungsi apik ini sebenarnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Bisa jadi karena Bapak Ibu tidak tahu, ya, tidak tahu, nanya ke orang, oh biasa seperti itu. Padahal rupanya hal biasa belum tentu benar, ya. Biasa itu kayak gitu biasa, misalnya. Ya. Tapi hal biasa belum tentu benar, tapi kita harus membiasakan hal yang benar, ya kan? Nah itu yang kita harus, polanya harus kita ganti supaya bisa membudayakan budaya-budaya kinerja, saya seperti itu ya. Nah, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa inspektorat itu tidak hanya memeriksa terkait pengelolaan keuangan, tapi sekarang inspektorat memeriksa bagaimana outputnya, bagaimana manfaatnya, kondisi sebelum dan sesudah. Jika dianalisis hanya terkesan tidak ada perubahan sama sekali, itu menjadikan temuan administrasi tetap ya, tapi artinya ada rekomendasi. Jadi mohon nanti dalam perencanaan Bapak Ibu sekalian disesuaikan seperti yang disampaikan Pak tadi, disesuaikan dengan visi misi, isu strategis dan aturan-aturan, sehingga jangan sampai Bapak Ibu salah dalam melangkah. Dan dari sisi perencanaan kita sudah berusaha untuk mendampingi seperti itu. Nah, ini dia tujuan kalau memang ini tercapai. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, peran aktif inspektorat adalah sebagai quality assurance. Quality assurance itu adalah menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, waktunya pas dan uangnya juga pas, tidak berlebih, maksudnya sesuai, efektif dan efisien. Nah, ini dia titik beratnya pada ini. Jadi kita pada tindakan preventif. Nah, mungkin supaya Bapak Ibu ketahui juga bahwa fungsi pengawasan sekarang terbagi atas 2 aktivitas, yaitu pertama adalah aktivitas quality assurance activity dan consulting activity. Quality assurance activity itu bisa berupa audit atau pemeriksaan yang bisa kami lakukan, itu bisa berupa review, bisa berupa monitoring, bisa berupa evaluasi. Itu bentuk dari quality assurance yang dilakukan oleh AP. Nah, consulting activities yang seperti yang saya sampaikan, paradigmanya sudah berubah ya, ini sudah diatur, bahwa kami melakukan asistensi, pendampingan, konsultasi kepada Bapak Ibu, yang mana kalau memang Bapak Ibu tidak tahu, silahkan datang ke masing-masing irban. Nah, dalam hal ini mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini saya Inspektur Pembantu 4, memang mitranya bukan Dinas Kehutanan ya, tapi waktu asistensi sudah ditugaskan mitranya mitra Dinas Kehutanan. Namun tahun ini Dinas Kehutanan itu mitranya di Inspektur Pembantu 3. Namun untuk menjaga integritas di inspektorat, kita setiap tahun ganti OB. Kemudian tahun depannya, bukan tahun sih, tahun depannya baru ganti personil, supaya jangan sampai ada yang menyatakan bahwa itu peliharaan tuh macam ayam aja saya peliharaannya. Jangan, kami ingin menjaga integritas kami, bahwa kami sudah berubah. Bagaimana kami mau membuat atau mengajak kawan-kawan perangkat daerah berubah jika kami sendiri tidak berubah? Itu mungkin salah satu yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk membantu kami supaya benar-benar kita bisa menjaga, bisa mewujudkan tadi apik yang profesional, ya, seperti itu. Nah, kita kaitkan lagi peran apik
pelaksanaan DBHDR, dana bagi hasil, dana reboisasi. Pertama artinya yang dilakukan oleh inspektorat sudah mulai dari awal, yaitu perencanaan. Karena DBHDR masuk dalam komposisi APBD, maka mau tidak mau harus direview oleh inspektorat. Dan memang di dalam SPD nanti itu akan direview kembali oleh inspektorat apakah sudah sesuai, yaitu kita mengacu tetap pada Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang review atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan. Nah, apa yang dilihat? Mungkin supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang direview oleh inspektorat yang pertama, kesesuaian informasi dalam RKA SKPD dengan informasi dalam KUA PPAS. Nah, kemarin waktu asistensi banyak ya RKA yang belum ada capaian program, belum ada keluaran, belum ada output, jumlahnya outputnya tidak terukur, keluarannya tidak ada, hasilnya, inputnya banyak yang kosong. Bahkan antara nama program, nama kegiatan itu outputnya tidak relevan. Jadi memang kami inspektorat tidak hanya melihat pertanggungjawabannya, tapi relevansi antara outputnya. Karena nanti kami juga melakukan evaluasi kinerja, evaluasi sakit ya, seperti itu. Jadi memang dari awal, dari perencanaan sudah kami berusaha, walaupun mungkin pasti ada nyecer-nyecer nih ceritanya. Apalagi offline kemarin, jujur aja kelemahannya adalah tidak langsung diperbaiki pada aplikasi. Jadi kadang-kadang nyecer-nyecer ya. Makanya saya minta bantu nanti pada kawan-kawan KPH, mumpung ada kesempatan kita bersama kumpul kembali. Nah, itu tolong diperbaiki. Dan sedikit mungkin Bu Eka dan ngubungin Pak Rudi belum? Ya, mungkin saya klarifikasi di sini bahwa untuk KPH jika mau bikin ekowisata itu memang tidak boleh dalam fasilitas wisata, harus koordinasi dengan dinas pariwisata. Paling seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi adalah menjaga agar wisata itu tetap lestari sesuai dengan tusinya KPH. Misalnya membangun pohon-pohonnya segala macam. Tapi kalau bikin gapura cita gitu-gitu ya untuk selfie-selfie, maaf kemarin saya sempat diskusi dengan Mbak Eka, bilang Mbak Eka bilang bisa, tapi saya agak ragu. Saya bilang kok saya nggak tahu, saya ngomong daripada saya dirumuskan misalnya. Kadang-kadang kan inspektorat pun juga manusia biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang lupa aturan, kadang-kadang salah menginformasikan. Jadi saya harap sekarang bahwa itu bukan kewenangan KPH. Ya, jadi Bapak Ibu dalam membuat suatu perencanaan disesuaikan dengan kewenangan Bapak Ibu sekalian. Ya, kewenangan Bapak Ibu sekalian. Dilihat lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian kewenangan Bapak Ibu, apakah ada nggak di situ? Karena sekarang kewenangan kehutanan sudah diambil oleh provinsi, kecuali Tahura, Taman Hutan Rakyat atau hutan kota, seperti itu baru kabupaten kota. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama, sesuai informasi dalam RKSKPD dengan informasi dalam KPPAS. Selanjutnya yang kedua adalah kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran. Itu juga kita review. Artinya seperti tadi, apakah sebenarnya sudah ada di RPJMD dengan di Renstra? Jika tidak ada, tiba-tiba ujuk-ujuk kegiatan itu semua nggak bisa. Maka pasti harus di drop. Kita drop di tahap awal. Sehingga sebenarnya kalau mau memasukkan kegiatan atau program atau kegiatan sekarang ya, maka Renstranya harus diubah terlebih dahulu, RKPD-nya diubah terlebih dahulu, disesuaikan. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, ini yang kita lihat, sehingga dokumen pada saat yang kita perlukan pada saat kita review adalah pertama untuk mendukung informasi-informasi tersebut dan memastikan bahwa RKA yang Bapak Ibu susun telah sesuai. Yaitu pertama, dokumen pertama yang kami perlukan adalah RKPD. Yang kedua adalah KUA PPAS. Yang ketiga adalah RKA SKPD. Yang keempat adalah pedoman umum penyusunan APBD. Yang kelima ada standar biaya dan standar harga yang berlaku. Walaupun sudah distandarkan di dalam SPD ya, tapi masih ada yang bisa nyusul nih ceritanya. Ya kan? Bisa nyusul, kita usulkan. Nah, itu harus sesuai dengan kewajaran harga.
Jangan sampai harganya beda atau harganya nggak sesuai dengan harga pasaran. Jadi tolong diusulkan, kalau diusulkan itu memang sudah dipertimbangkan bahwa memang harganya sudah memang harga pasaran ya, seperti itu. Nah, ini tentang pedoman laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta peraturan terkait lainnya sesuai dengan FUSI. Karena ada yang menganggarkan tapi tidak sesuai FUSI sehingga tumpang tindih dengan perangkat daerah lain. Seperti tadi misalnya menganggarkan yang tadi, sebenarnya itu adalah kewenangan pariwisata seperti itu ya. Contoh ya, ini contoh saja. Jadi misalnya kayak kemarin ada yang sama-sama menganggarkan, akhirnya tumpang tindih seperti itu. Jadi enggak, kita harus makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, dalam misalnya contoh, dalam Bapak Ibu melakukan penghijauan atau bibit itu coba koordinasi dengan BPDAS supaya jangan sama-sama posisinya itu sama gitu loh. Karena prinsip dalam pengawasan itu seperti tadi, jangan ada tidak sesuai dengan kewenangan, overlapping, dan outputnya tidak jelas, kinerjanya tidak ada. Itu yang mungkin early warning dari sekarang. Mudah-mudahan kalau memang mungkin saya boleh tanya Pak Arifin, masih bisa diubah kan jika itu masih terjadi? Masih ya, oke. Jadi boleh nih, dari Bapak Ibu udah tahu kayak gini, daripada nanti ngelaksanain susah, bingung juga, pusing, maka sebaiknya Bapak Ibu boleh kerja payah malam ini langsung diubah. Pak Arifin siap tuh mengubah. Yang penting Pak Gugat sudah ada. Nah, kita lihat lagi, kita kilas balik untuk pelaksanaan DBHDR. Nah, di DBHDR ini, kalau saya nggak salah ini masih mengacu kepada PP nomor 35 tahun 2002 tentang dana reboisasi yang diubah kemudian dengan PP nomor 58 tahun 2007. Namun di PP nomor 58 tahun 2007 hanya perbedaannya di satu pasal, yaitu tentang kurs dolar. Jadi masih sama. Nah, ini yang kadang-kadang di semua pemerintah provinsi sebagai pengampu penghasil hutan, ini yang membuat penyerapan anggaran jadi kurang karena dibatasi ruang lingkupnya di PP tersebut. Kemudian hasil dari evaluasi dari pemerintah akhirnya dicantolkan pada pasal di setiap undang-undang yang mengatur tentang APBN ya. Di situ akhirnya diturunkan melalui PMK di setiap tahunnya ya, PMK setiap tahunnya. Nah, untuk saat ini karena PMK setiap tahunnya belum keluar yang 2020 belum keluar ya. Tapi APBN-nya sudah keluar nih, untuk 2021 sudah keluar, ditetapkan tanggal 26 Oktober kemarin. Nah, APBN-nya sudah keluar untuk cantolan ini, tapi untuk untuk sekarang yaitu ini ngacu kepada PMK nomor 21, PMK nomor 7 2019 ini mengacu kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang APBDN tahun 2020 serta PP tentang perimbangan keuangan. Jadi dia ngacu ke situ, nggak ngacu kepada PP tentang reboisasi, supaya ruang lingkup Bapak Ibu bisa lebih luas dalam penggunaan DBHDR. Nah, kita kaitkan dengan PMK yang ini, baru perlu Bapak Ibu ketahui bahwa DBHDR ini harus Bapak Ibu perhatikan dalam perencanaannya. Itu hanya untuk mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial. Nah, tadi pagi saya lihat di list TV Pak Jokowi, Pak Presiden kita, itu meminta kolaborasi antara perhutanan sosial dengan dana desa. Ya, sehingga bisa membuat pemulihan ekonomi nasional, kolaborasi seperti itu. Jadi memang nanti Bapak Ibu optimalkan dalam perencanaan yang mana outcome dampaknya itu bisa untuk program PEN tadi, pemulihan ekonomi nasional. Seperti salah satu contoh tadi yang disampaikan Pak Kadis, Bapak Ibu melakukan penyuluhan kepada warga di sekitar KPH untuk melakukan pembenihan. Setelah mereka melakukan pembenihan dan jadi bibit, Bapak Ibu beli. Itu kan meningkatkan ekonomi dari masyarakat sekitar KPH Bapak Ibu sekalian. Jadi
Itu salah satu contoh membuat multi efek terhadap dana DBHDR ini. Selanjutnya klasifikasi penggunaannya itu hanya digunakan untuk membiayai kegiatan RAL meliputi, yaitu pertama perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta kegiatan pendukung dalam RHL. Ya, jadi otomatis Bapak Ibu memang harus melakukan perencanaan. Bagaimana kita lahan RHL ya, kemudian pelaksanaannya bagaimana serta Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kegiatan pendukungnya ini yang agak dibesarkan cangkupannya, yang mudah-mudahan diharapkan dari pemerintah penyerapan dana DBHDR ini bisa lebih optimal. Yaitu di sini, Bapak Ibu bisa lihat ada 8 poin kegiatan pendukungan. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu bisa mengambil perlindungan dan pengamanan hutan, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa ngambil di teknologi RHL-nya. Selanjutnya di pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengembangan perbenihan yang mana untuk tahun ini kebijakan Pak Gub lebih ke sini ya. Selanjutnya litbang, diklat. Nah tadi ada ngeliat penyuluhnya kurang, dana pendampingnya kurang. Nah sebenarnya bisa gunakan dana DBHDR nih untuk Bapak Ibu lakukan diklat supaya ada penyuluhnya, ya, diklat penyuluhan serta pemberdayaan perhutanan. Jadi bagi Bapak Ibu yang kurang, silahkan agak sedikit diambil dananya untuk lakukan diklat. Jangan sampai tidak ada yang melakukan penyuluhan, tidak ada yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat di sekitar KPH. Itu coba diprioritaskan. Bagi yang sudah ada ya nggak apa-apa, bagi yang belum silahkan ya memang SDM kita kurang ya. Hampir semua perangkat daerah di Pemprov Kalbar kurang. Kenapa bisa kurang? Karena pertama adalah moratorium saja sudah berapa tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini sebenarnya sudah kurang, tapi kebijakan pengadaan PNS tetap zero growth, hanya mengganti yang pensiun saja. Sehingga, nah kayak kemarin penerimaan CPNS itu sebenarnya tahun 2019 seharusnya sudah selesai. Karena COVID 2020 baru pengumuman kan. Artinya sebenarnya kita moratorium lagi 1 tahun. Bayangkan. Artinya Bapak Ibu mungkin kita tetap berupaya menyampaikan hal tersebut kepada BKD, ya. Namun kita berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Betul kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Bapak Ibu, saya yakin sudah termasuk aparatur yang tangguh ya untuk mengawal mengamankan area-area KPH, udah luar biasa. Kalau mudah-mudahan memang kayaknya bapak-bapak ya yang banyak di KPH kayaknya ya, jarang ibu-ibu ya. Atau ada nggak ibu-ibu di KPH nih? Waduh, sedikit ya. Tapi ibu-ibunya Wonder Woman, ya. Atau mungkin dicari yang ibunya memang orang rumahnya di situ, ya kan? Jadi tidak jauh gitu, tidak long distance. Mudah-mudahan lah seperti itu ya. Ada yang senyum kayaknya nih. Ada yang long distance nggak Bu? Waduh, mudah-mudahan ada sesuatu itu pasti yang terbaik. Ya, oke. Lanjut ya. Pembinaan dan pengawasan pengendalian. Nah, diperhatikan di sini ada operasional kesatuan pengelolaan hutan. Di sini Bapak Ibu bisa membiayai operasional hutan. Cuma ingat, misalnya bagi yang kalian tidak BND kendaraan, silakan bisa di kendaraan ini kan operasional kan. Namun jangan sampai waktu asistensi mayoritas hampir bahkan saya hitung 80% itu untuk SPPD. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah geser ya. Yang 80% itu kegiatan SPPD semua. Total misalnya kemarin anggaran kegiatannya 300 juta. SPPD-nya 277 juta. Ya, ada seperti itu yang kemarin kami asistensi. Bahkan ada satu kegiatan DBHDR semua isinya SPPD. Jadi kami kembalikan, mohon diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi mohon tolong bantu Pak Kadis, bantu Bapak Gubernur untuk mewujudkan visi misinya, dan di situ kami mengawalnya. Jika Bapak, ini ada warning Bapak Ibu, pada saat pengawasan Bapak Ibu masih itu lebih besar, SPPD lebih besar dari kegiatannya, maka kita akan menanyakan outputnya apa. Outputnya apa seperti itu. Kita akan menanyakan outputnya apa. Bu, memang kerjanya monitoring, oke monitoring, tapi
istilahnya outputnya apa, seperti itu nanti kita akan kaji seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus sedikit kami informasikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, terkait pengawasan pelaksanaan DBHDR itu mengacu kepada Permendagri nomor 61 tahun 2019 tentang kurs pemeriksaan. Karena DBHDR adalah termasuk dalam postur APBD, maka pemeriksaannya biasanya kita samakan dengan pemeriksaan reguler lainnya, yaitu bersama dengan DAU dan DBHDR bergabung ya. Jadi, nah, mungkin kami informasikan juga komposisi pemeriksaan kami, yaitu mengacu kepada pemeriksaan pengolahan keuangan. Pertama, pemeriksaan pengolahan keuangan yaitu optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaannya bagaimana? Menganggarkannya kayak mana yang tadi saya sampaikan. Kira-kira outputnya itu benar nggak bisa menjadi outcome yang baik. Kemudian hibah dan bansos, belanja barang dan jasa, apakah sudah sesuai dengan Perpres 16 tentang pengadaan barang dan jasa? Sudah sesuai aturan-aturannya ya. Belanja modal, serta temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin udah didatangi nih sama inspektorat atau APIP lainnya, mungkin BPKP atau auditor eksternal, ini harus segera Bapak tindaklanjuti. Karena kalau nggak Bapak tindaklanjuti, ini akan jadi temuan lagi, beruntun. Nah, jangan sampai temuan ini meningkat bukan menjadi temuan administratif seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sudah dapat RHP-nya, biasanya kami inspektor akan mengundang untuk melakukan tindak lanjut atau tanpa undangan Bapak langsung ditindaklanjuti. Jadi jangan ditunda-tunda bahasanya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan tata laksana. Nah, nyinggung pertanyaan Bapak Ibu tadi terkait tata laksana ini ya, itu terkait persuratan. Kita sudah ada Permendagri terkait tata naskah dinas, Pemprov ya. Pergub sudah ada pergubnya, Pergub 60 kok saya jangan salah, tentang tata naskah dinas. Nah, mohon perhatian Bapak Ibu. Tadi saya nggak sempat mau ngomong, tapi memang Pak Kadis bilang kan pada saat saya ini ya, saat memberikan materi ya. Dalam Pergub tata naskah dinas, surat yang bersifat undangan atau informasi boleh ditandatangani Kadis. Nah, fungsinya di sini adalah untuk eselon 3, KPH kan eselon 3 ya. Jika tidak urgen benar, itu sebenarnya nggak boleh tanda tangan surat keluar kok dalam pergub tersebut. Kan sekarang zaman sudah canggih nih, kirim lewat WA, kirim lewat email. Bapak setuju, oke, izin scan, ya kan? Bisa. Nah, itu pun dalam aturan pergub sebenarnya itu hanya bersifat informasi atau laporan boleh. Tapi kalau bersifat kebijakan atau hal-hal yang harus ditindaklanjuti atau memerintahkan ke kabupaten kota, itu tidak boleh tanda tangan Kadis, tapi harus tanda tangan